Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah. Karena hujan sudah mulai turun, banyak orang yang bersiap kembali menanam, memanfaatkan musim yang sebenarnya musim kemarau. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, digugat oleh 8 organisasi sekolah swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN, Bandung atas kebijakan penetapan rombongan belajar, rombel, maksimal 50 siswa per kelas di SMA negeri di Jawa Barat. Organisasi tersebut terdiri dari Forum Kepala Sekolah SMA Provinsi Jawa Barat dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, BMPS, dari beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung, Cianjur, Garut, Kuningan, Kota Bogor, Cirebon, dan Sukabumi. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam kelangsungan pendidikan di sekolah swasta karena dikhawatirkan mengalihkan calon siswa ke sekolah negeri yang memperbesar kapasitas kelas. Deddy Mulyadi merespons gugatan itu dengan menantang balik para organisasi penggugat. Ia menyinggung bahwa sekolah swasta juga menerima dana bantuan dari pemerintah, seperti bantuan operasional sekolah, BOS, dan bantuan pendidikan menengah universal, BPMU, yang menempatkan mereka pada posisi yang setara dalam hal dukungan negara. Ia menilai bahwa gugatan lebih didasari oleh kekhawatiran praktik komersialisasi pendidikan oleh sekolah swasta, bukan semata-mata karena kebijakan rombel itu sendiri. Deddy bahkan mengusulkan agar seluruh sekolah swasta di Jawa Barat diaudit bersama untuk memastikan penggunaan dana bantuan tersebut sesuai peruntukannya. Ia menyatakan tidak masalah jika sekolah swasta meminta agar bantuan tersebut dihapuskan, asalkan keberanian itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Deddy juga meyakini bahwa jika gugatan itu diterima, tidak semua siswa bersedia pindah dari sekolah negeri ke swasta, karena preferensi masyarakat terhadap sekolah negeri masih tinggi. Sidang gugatan yang diajukan pada 31 Juli 2025 ini dilaksanakan mulai Kamis, 7 Agustus 2025, di PTUN Bandung dengan agenda pemeriksaan persiapan pertama. Dalam proses sidang yang diperkirakan berlangsung selama sekitar 30 hari tersebut, akan dilakukan pembacaan gugatan, jawaban dari pihak tergugat, replik, duplik, hingga tahap pembuktian yang melibatkan berbagai alat bukti dan saksi, sebelum akhirnya majelis hakim memberikan putusan. Kebijakan rombongan belajar maksimal 50 siswa per kelas mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 sebagai upaya mengatasi situasi darurat pendidikan di Jawa Barat, di mana banyak anak putus sekolah dan tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Deddy Mulyadi menyatakan bahwa negara tidak boleh menelantarkan warganya sehingga mereka tidak bersekolah, dan ia bertanggung jawab memastikan bahwa anak-anak di Jawa Barat tidak putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanya diterapkan di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat kemiskinan yang signifikan. Kebijakan ini bersifat sementara dan disesuaikan dengan kondisi sekolah setempat, sambil menunggu pembangunan ruang kelas baru yang direncanakan dapat mengurangi jumlah siswa per kelas kembali ke angka ideal sekitar 36 siswa. Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah. Karena hujan sudah mulai turun, banyak orang yang bersiap kembali menanam, memanfaatkan musim yang sebenarnya musim kemarau. Tetapi Allah memberikan harapan bagi kita untuk terus menyediakan ketersediaan pangan di Jawa Barat agar seluruh kebutuhan pangan itu terkendali. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari Forum Sekolah Swasta ya, yang ada 8 organisasi yang menggugat di PTUN atas keputusan yang saya buat untuk mengakomodir anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah negeri yang kurang lebih jumlahnya ada 47.000 anak, dan sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Davodik, dan ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah karena jarak yang jauh atau ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap memilih sekolah negeri sebagai pilihan. Dan saya mengucapkan terima kasih, itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis, dan tentunya tujuan kita semua itu adalah satu, ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah. Dan perlu diketahui bahwa selama ini kita mengalami keterlambatan dalam penyediaan sekolah oleh sekolah pemerintah. Bahkan sebelum saya menjabat pada APBD tahun 2025, sebelum saya lakukan pergeseran, anggaran rehab kelas saja nol, tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran, maka anggaran rehab mencapai hampir 360 miliar dan di perubahan anggaran nanti mencapai hampir 450 miliar. Dan ini adalah harapan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sekolah.
Yang kedua, juga kita harus mengetahui bahwa berdasarkan data statistik yang saya baca, jumlah siswa di sekolah swasta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah swasta mengalami penambahan. Pada tahun 2025 aja itu kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah baca data, hampir 67 sekolah baru berdiri. Tentunya 67 sekolah baru berdiri itu pasti menyerap siswa. Untuk itu yang menjadi bahan analisis ke depan adalah pendirian sekolah baru harus disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah. Jangan sampai terjadi penumpukan pada sebuah wilayah, rebutan orang, bukan murid rebutan sekolah, tetapi sekolah rebutan murid. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Sehat, bahagia selalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.